Yes. Oh berarti lebih dulu mana berarti ingin tahu sama cinta? Dahulu mana? Ingin tahu sama cinta. Dua-duanya ini harus ada. Ada temannya. Ada ada. Mengabarkan lah mana ya apa? Kuliah PP kan maksudnya nggak maksudnya kan jarang mulai deh ya. Ngabar kan. Beda tuan dari mana tak ada sare deh. Masa tuh? Enggak, soalnya kan takut pada anak mama deh ya. takut anak mama ada cara orang tuana deh. Coba cerita ada cara itu kan. Oh, berarti lah karena anak buangan kan. Tetelan. Hah? Tetelan. Jadi anak buangan kan. Biasa. Terus kan asina ban tadi niatan kuliah al khairat kan. Kuliah di nang Jember. Soalnya ibun benar cerita. Kan cok asina siapa? Sohib rota kuliah al khairat. Sebentar ke Jember dulu marah survei ke Jember. Ya kan? Apa kuliah al khairat ban? Hah? Pas kuliah akhirat. Kalau sudah nanti Kebetulan berarti. Sesuatu itu harus ada perbandingan. Kalau tanpa ada perbandingan, maka hidup itu hampa. Maksudnya gini, misalnya kita hidupnya senang terus, maka senang kita akan terasa bosan. Jika hidup tanpa perbandingan, kita hidupnya senang, maka senang itu seakan-akan hampa. Coba ada sedih, maka kita bisa mensyukuri rasa senang itu. Kita sedih saat ini nih, besok senang, maka kita akan mensyukuri rasa senang itu. Kalau kita hidupnya senang-senang terus itu akan ya hampa, nggak bakalan ada apa-apa. Nggak enak, nggak asik Nggak gitu asik, ya. iya. Cuman kan kadang kan apa di saat seseorang itu sudah merasakan kejenuhan di situ, mayoritas orang itu akan mencari tempat baru. Orang itu akan mencari lingkungan baru, keadaan baru. Itu mayoritas orang seperti itu. Di saat sudah di dalam satu tempat, pas dia jenuh, merasa capek, merasa bosan, pasti dia akan mencari tempat yang lebih baru. Karena, nah itu menurut saya itu salah. Sebenarnya kita tuh nggak harus cari tempat yang baru, tapi kita harus mengubah pola pikir kita. Sama halnya nih kayak kita udah hobi naik gunung gitu kan ya. Hobi naik gunung, pasti di saat naik gunung lagi, pasti kayak gini. Pasti kayak gini. Gitu kan? Nah, sebenarnya kita nggak bakalan bisa untuk mengubah gunung itu seperti hal baru lagi. Yang harus kita ubah adalah pola pikir kita gitu loh. Benar. Manusia Ya, banyak yang lupa gitu. Sebenarnya harus beda cara naik lah misal. Iya. Kita bisa naik pakai tangan. Bisa. Iya. Jadi kan. Ubah pola pikir. Masa-masa baru. Masa-masa baru. Iya, benar, maksudnya. Tapi jujur mun teater mun tak lakar merasakan nyaman gitu. Capek. Serius, lesoh beli sebereng lengan teater. Bener kata-kata pendahulu kita itu.
orang-orang teater itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Iya, jadi kita menggunakan asal-asal ngader. Ini nggak asal ngader, kan kita nggak tahu mereka itu bisa nggak nikmat di teater, bisa nggak ya? Kan itu nggak bakalan betah di sini. Karena itu hanya kita ciptakan. Tapi kalau memang sudah terlahir, udah pasti itu. Mesti mengakui ya. Mengakui. Secapek apapun, kalau kita sudah benar-benar udah terlahir di teater, nggak bakalan lari kemana. Betul. Nggak bakalan pindah. Karena yang kata kamu tadi, hidup di teater itu capek. Udah capek. Apa yang nggak capek hidup di teater? Capek Semua hal-halnya capek. Mulai dari proses. Prosesnya itu berapa bulan? Yang mental juga beberapa menit. Asli, mulai dari awal pertama kaderisasi formal ya di teater, mulai dari diklat sampai sebelum kamu lulus dari kampus. Aduh, pasti ini, pasti itu, pasti ini, pasti itu gitu. Capek banget, gila susah teater. Dan lain lagi ya, mesti dibenci oleh akademik. Ya akademik. Semua anak teater pasti gitu. Iya. Kayak mau sobiran kampus karena kita dianggap nggak berakhlakul karimah, kita dianggap suka cari masalah di kampus, hanya dibenci di saat mau di saat kita mau minta dana ngasih proposal akhirnya dimarah-marahin gini tuh ujungnya keluar cuma sedikit gitu, akhirnya kita ngamen capek teater, serius capek sana. Tapi ya untuk kalau berbicara masalah hal itu, kalau kita berbicara masalah capeknya, pasti mental lah kan down. Apa sih? Ya udahlah, iyalah keluarlah dari teater. Kalau kita berbicara masalah capeknya, tapi kalau kita berbicara masalah, oh ya, aku dengan capek ini aku bisa menjadi dewasa. Oh ya, aku dengan capek ini aku bisa menjadi makin luas cara berpikir. Nah itu bisa untuk semakin bertahan di teaternya. Memang pola pikir itu berpengaruh. Awalnya kan jadi butuh. Mila depan kau aja. Iya bang. Emang benar kata Kak Gampel itu. Apa? Gini perkataannya. Apa perkataan nggak apa-apa? Pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu ingin berproses di teater? Apakah kamu ingin berproses di teater? Apakah kamu ingin hanya sekedar tahu untuk masuk teater? Jadi saya berpikir sekarang, orang-orang atau anak-anak yang sudah masuk di teater sekarang ini, saya sudah sudah mengetahui bahwasanya mereka itu masuk dalam teater bukan untuk berproses, Tapi untuk hanya sekedar ingin tahu apa itu teater. Tidak ada kelanjutannya untuk berproses. Oh iya. Berarti hanya sekedar ingin tahu, habis itu meninggalkan. Iya, meninggalkan. Bukan karena ingin mencintai. Terus apa bedanya mencintai dan ingin tahu? Mencintai dan ingin tahu. Maksudnya Apa perbedaannya? mencintai dan ingin tahu.
agak sama ya, mencintai dan pengen tahu. Apa Gini perbedaan? ya, tidak ada perbedaan lah. Kalau menurut saya, mencintai itu mencintai sesuatu. Contohnya kita mencintai sebuah organisasi, Hmm. sebuah organisasi. Hmm. Dan kedua apa tadi? Ingin tahu. Ingin tahu. Kalau ingin tahu itu ya kita berproses di dalamnya. Ketika masuk teater, maka kita berproses di situ. Jadi dua-duanya ini saling harus ada lah, mencintai dan ingin tahu harus ada. Jadi cinta dulu, lalu berproses di situ. Cinta dulu baru ingin tahu gitu. Hah? Cinta dulu baru ingin tahu gitu. Cinta berproses gitu. Bukan ingin tahu. Hah? Bukan ingin tahu. Iya, ingin tahu berproses. Oh, berarti lebih dulu mana berarti ingin tahu sama cinta? Dahulu mana? Ingin tahu sama cinta. Dua-duanya ini harus ada seperti itu. Jangan. Oh, kayak kalau ada tangan kanan harus ada tangan kiri gitu. Iya. Kalau ada laki-laki harus ada perempuan. Seperti itu. Tapi kenapa kok masih ada bencong? Ada LGBT? Kenapa? Masih ada bencong. Heeh. Masih ada LGBT gitu. Apa yang ke teater sih keren banget. Kamu tidak bakal menemukan di dunia di wadah lain ya selain teater. Kamu tidak bakal menemukan hal-hal yang asik, hal-hal yang capek, hal-hal intinya di teater ini ada segala hal. Emang kalau saya sudah mengakui bahwa teater itu sangat asik lah. Tapi kata sampean itu asik tapi sangat apa ya, mencapekkan. Nggak capek hidup di teater. Dari yang paling saya suka itu kesederhanaan. Iya makanya Iya, saya tanya kamu, bendi celana kuliah berapa dua? Kesederhanaannya. Pokoknya apa ya? Mensyukuri apa yang ada lah. Ya, sebab di teater itu bukan hanya kita dituntut untuk menghargai manusia, tapi kita dituntut untuk menghargai hewan juga. Tapi kamu selama budaya teater pernah nggak apa so kena apa kakinya kamu kejepit sandal jepit pernah? ngerti ya, selama kamu ada di teater gitu ya, pernah nggak kayak kakinya kamu itu kejepit sandal jepit? Nggak pernah. Kayak apa mulut kamu kemasukan pintu gitu pernah? Nggak pernah. Oh. Pasti bakalan masuk nanti pintunya. Iya.
akan masuk ke mulut nanti pintunya. Itu apa? Pintu apapun. Iya. Kalau kamu semakin ada di teater, maka nanti kamu akan semakin besar untuk memakan pintu itu. Iya. Kan kamu belum pernah kan mulutmu kemasukan pintu. Belum pernah kan? Belum pernah. Iya. Jadi kamu nanti semakin kamu ada di teater, maka kamu akan semakin sering nanti mulutnya kamu kemasukan pintu. Kayak kakinya kamu kejepit, sendal jepit, semakin sering kamu nanti. Iya. Terus kayak kamu ya pakai sarung gitu, pernah nggak kebesaran gitu? Tuh saya. pakai sarung pas kebesaran gitu pernah? Nggak pernah. Apa kekecilan nih pernah? Nggak pernah. Berarti setiap ada ujian selalu pas gitu ya? Kan pas, nggak kebesar nggak kecilan, ya pas berarti kan? Iya kan? Iya. Terus apa yang kamu cari untuk hidup ini? Apa yang kamu cari untuk hidup? Apa? Jangan sampai jawabannya aku hidup yang penting ingin membahagiakan orang tua, aku hidup yang penting orang tua aku masuk surga. Jangan jawaban itu sudah menjadi hakikat sebagai seorang anak. Apa yang kamu cari untuk hidup ini apa? Hidup. Iya. Apa yang kamu cari untuk hidup ini? Ya apa ya? Ya kalau di masa-masa sekarang lah ya biasa dari segi mendalami sebuah keilmuan. Seandainya kamu ditanya sama Hip, kamu udah besar, dengan posisi kamu besar ini, kamu akan mengatakan apa kepada aku yang masih kecil? Terus kamu akan menjawab apa? Besar seperti apa itu? Enggak tahu. Ini ya, saya ulang. Ada anak kecil. Ding 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 ding. Terus ketemu sama kamu. Hip, kamu udah besar. Terus kamu akan mengatakan apa kepada aku yang masih kecil? Terus kamu akan jawab apa? Ya, semangat lah belajar. Karena ada pepatah seperti ini mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Siap. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Berarti gimana? Gak ada guna. Bukan, kalau masih kecil itu kan masih suci, masih enggak apa ya? Dosa gak terlalu banyak, gak kayak kamu sekarang gitu. Iya. Kalau sekarang seperti saya, belajar seperti saya sekarang sudah besar, cepat hilang hafalan itu. Oh, iya. Ya udah.